berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian yang terkasih. Sebelum kita mengawali aktivitas hari ini, mari bersama-sama kita tetap mengutamakan Tuhan melalui renungan pagi. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita awali dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur pagi hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama untuk menikmati hari ini dengan baik. Sebelum kami mengawali untuk aktivitas kami bersama, ya Tuhan, bila pagi hari ini kami hendak merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus bekerja atas kami semua sehingga kami mengerti akan kehendak firman-Mu. Bahkan kami boleh dipimpin, disertai oleh Tuhan di dalam melaksanakan keseharian kami berdasarkan firman-firman yang Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam kasih-Mu ya Allah Bapa, kami berdoa dan bersyukur, serta memohon pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan maupun perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 15. Namun nats yang harus kita baca hari ini adalah bagian dari ayat 11b dan juga 12b dari Keluaran 2. Demikian firman Tuhan itu. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Wah, anak-anak pasti sudah hafal ini ya, beberapa paling tidak 95% ya, yang sudah tahu tentang kisah Musa. Musa ini adalah bukan orang Mesir. Ya, makanya di ayat tadi disebutkan ada orang-orang Ibrani. Sejak masih bayi, Musa diasuh oleh putri Firaun sebagai anak yang diangkatnya. Di bawah asuhan sang putri, Musa bertumbuh dengan baik secara fisik, pikirannya, ya. Itu semua diperhatikan oleh sang putri. Kemudian ia menjadi seorang anggota keluarga kerajaan yang gagah perkasa. Wah, luar biasa ya. Musa yang masih bayi, tidak tahu menau, gitu ya, langsung berada di suatu kerajaan yang mewah, megah, gitu ya, di kerajaan Mesir. Sejak ia kecil, ia sudah hidup dalam kelimpahan. Artinya apa? Menerima semua itu dengan kecukupan, bahkan berkelebihan, ya. Berkelimpahan itu artinya lebih, ya. Ia tak pernah bekerja keras seperti rakyat kebanyakan. Namun Musa tidak lupa diri. Ia tetap mencintai bangsanya sendiri. Menyaksikan bangsanya disiksa, ia tidak rela. Ketika ia ada di negeri itu, ada saudara sebangsanya yang diperlakukan tidak adil. Lalu ia membelanya. Anak-anak mesti ingat ya, waktu itu ketika ada seorang Ibrani yang dipukuli, disiksa oleh prajuritnya Mesir ketika dia sedang bekerja, wah, hati Musa bergejolak. Dia nggak rela ya, kalau
saudara sebangsanya disiksa, meskipun dia diangkat menjadi anak di kerajaan Mesir. Nah, di negeri kita masih banyak warga masyarakat yang juga hidup kekurangan. Kalau tadi kita melihat kehidupan bangsa Israel kekurangan di negeri Mesir, ya, mereka diperbudak, suruh bekerja keras. Nah, di negeri kita pun sekeliling kita ternyata banyak juga. Masih banyak warga masyarakat yang hidupnya berkekurangan. Anak-anak kalau melihat di sekitar kita daerah Jogja, mungkin ada saja yang ada tidur di bawah kolong jembatan. Ada juga yang membuat tenda kecil. Atau di pelosok-pelosok daerah di sini yang juga sangat kekurangan. Ya, rumahnya kurang layak. Bolong-bolong gitu ya, bisa saja kemasukan binatang-binatang yang lain. Mereka tinggal di rumah sempit dan kumuh. Mengalami berbagai macam penderitaan, kesedihan, dengan menikmati hari-harinya yang mungkin dia sendiri tidak bisa mensyukuri karena keadaan itu. Karena melihat orang lain kok merasa dicukupkan gitu ya. Apalagi setelah berlangsungnya pandemi saat ini selama berbulan-bulan, tentu banyak orang juga ada yang kehilangan pekerjaan. Kehilangan mata pencaharian, sehingga untuk mencukupkan kebutuhan keluarga juga terbatas. Nah, ini sangat menderita, sangat menyedihkan. Sementara hanya sedikit orang yang peduli dan bersedia menolong mereka. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Mungkin anak-anak berpikir, wah, usia saya kan masih belasan tahun, mana mungkin saya bisa membantu, saya belum bisa bekerja. Kita bisa melakukan hal-hal yang kecil. Doakan, berikan perhatian, apa yang kita punya kita bisa berbagi. Semestinya kita bersedia peduli dan menolong mereka. Seperti halnya Musa, jangan sampai kita menutup mata di lingkungan sekitar kita. Pura-pura nggak tahu gitu ya. Pura-pura nggak ngerti, hidupmu, hidupku, hidupku. Tetapi kita diajarkan oleh Tuhan untuk peduli, untuk memperhatikan, untuk menolong orang yang butuh pertolongan kita. Mungkin kita bisa bilang orang tua, atau bilang ke orang-orang yang berkelebihan. Ya. OSIS biasanya juga demikian di sekolah kita ya. Seringkali menggalang dana, seringkali mengumpulkan sembako. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu mereka yang kekurangan. Nah, ini adalah salah satu contoh kepedulian kita. Mari kita tetap untuk melakukan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita yang sangat-sangat membutuhkan. Kita perlu belajar peduli. Karena Tuhan sendiri peduli kepada setiap orang. Ya, kepedulian itu perlu kita wujudkan dalam tindakan nyata. Lakukan sesuatu yang mampu kita lakukan. Gak usah yang muluk-muluk, tetapi apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Sesungguhnya kita telah menjadi pribadi yang peduli. Sama seperti Musa. Mari kita terus tanamkan sikap peduli kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin tidak hanya berwujud barang, ketika teman kita membutuhkan bantuan kita untuk ngajari pelajaran yang sulit, mari kita lakukan juga itu. Ya. Kiranya firman pagi hari ini menolong kita supaya kita dimampukan dan kita bisa belajar membiasakan diri untuk peduli kepada setiap orang di sekitar kita. Baik di dalam keluarga kita, masyarakat kita, teman-teman, sahabat kita. Nah, itu akan terwujud dengan baik ketika kita mau dan niat untuk melakukan hal-hal yang terbaik buat saudara-saudara kita. Kiranya kepedulian itu tidak berhenti sekedar perasaan kita, pengetahuan kita, melainkan mari kita wujudkan bersama dalam tindakan nyata. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kita lakukan sesuai dengan firman pagi hari ini. Mari bersama-sama kita memohon kepada Tuhan di dalam doa supaya kita memiliki karakter yang baik dan
kepedulian yang kita terapkan di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kepada kami untuk peduli terhadap saudara-saudara kami. Selayaknya firman pagi hari ini yang sudah Engkau ajarkan kepada kami melalui Musa yang peduli terhadap bangsanya yang menderita, demikian pula Tuhan Engkau memampukan kami untuk membiasakan diri memiliki kepedulian, memiliki perhatian kepada orang-orang di sekitar kami, baik itu dalam lingkup keluarga, masyarakat di sekitar kami tinggal, maupun di sekolah, di kehidupan bersama teman-teman kami sebaya. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami dimampukan untuk bersikap lebih baik dan kami menunjukkan karakter-karakter Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau menyerahkan pagi hari ini ya Tuhan untuk kegiatan anak-anak baik kelas 7, 8, dan 9, kiranya semua boleh berjalan lancar berkat kasih dan anugerah Tuhan. Menyerahkan kehidupan orang tua kami masing-masing, Bapak Ibu guru dan karyawan di dalam pekerjaan masing-masing, kiranya Tuhan juga akan memelihara kehidupan kami, supaya Tuhan tetap memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, sehingga dimampukan melakukan pekerjaan dan aktivitas kami dengan baik. Berkati segala program yang sedang dikumpulkan oleh sekolah ini, baik PPDB, program-program harian, supaya kami semua boleh melaksanakannya dengan baik. Kami mau menyerahkan jika ada di antara kami yang memiliki kelemahan fisik, Tuhan kiranya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, boleh memulihkan setiap kami yang mengalami kelemahan fisik, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam Engkau, di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan aktivitas kami. Kami mohon ampun ya Tuhan jika kami tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik tutur kata, perlakuan kami, tindakan kami pada pagi hari ini. Namun kami mohon supaya Roh Kudus, Tuhan yang penuh dengan kuasa itu akan menolong kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam kasih-Mu ya Allah Bapa, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam kasih-Mu ya Allah kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan juga anak-anak. Selamat beraktivitas. Tuhan yang penuh dengan kuasa akan melindungi kita, akan mendampingi kita. Kiranya damai sejahtera berada bersama-sama dengan kita semua. Amin.